Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lia Awalia dengan NIM 2313404183. Oh ya teman-teman, ini tuh learning journal terakhir. Eh, nah, pada learning journal terakhir ini saya tuh akan membahas tentang memperkenalkan ice breaking. Nah, ice breaking itu merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencairkan suasana yang kaku, tegang, atau juga membosankan. Istilah ice breaking sendiri itu berarti memecahkan es, yaitu memecahkan kebekuan yang terjadi di antara peserta dalam suatu kegiatan. Dalam proses pembelajaran, ice breaking juga dapat menjadi jeda yang menyegarkan gitu, sehingga peserta didik itu kembali fokus dan juga bersemangat mengikuti kegiatan belajar. Oleh karena itu, ice breaking itu bukan hanya sekedar permainan, tapi juga merupakan strategi yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran. Nah, adapun ice breaking ini memiliki tujuan, teman-teman. Apa sih tujuannya itu? Nah, tujuan utama ice breaking itu untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan juga menyenangkan. Dengan adanya ice breaking, rasa bosan, lelah, atau mengantuk itu dapat berkurang sehingga peserta itu menjadi lebih siap gitu untuk menerima materi. Selain itu, ice breaking itu dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri peserta untuk berinteraksi dan tampil di depan umum. Nah, dari sisi kognitif, ice breaking itu mampu membantu mengembalikan konsentrasi dan juga daya tangkap peserta sehingga proses belajarnya itu menjadi lebih efektif. Misalkan dalam sebuah kelompok nih, ice breaking memiliki peran yang cukup penting karena dapat memperkuat hubungan antar anggota, terus juga memperlancar komunikasi, terus membangun kerjasama tim gitu. Gak hanya itu, kegiatan ini juga dapat merangsang kreativitas, terus juga melatih kemampuan berpikir cepat, serta meningkatkan respon spontan peserta terhadap situasi tertentu gitu. Nah, adapun fungsi ice breaking ini dapat diterapkan pada berbagai tahap kegiatan, teman-teman. Di awal pertemuan, ice breaking itu dapat digunakan untuk mencairkan suasana dan juga membangun keakraban. Di tengah pembelajaran, ice breaking sendiri itu berfungsi untuk mengurangi kejenuhan dan juga mengembalikan fokus peserta. Nah, sedangkan kalau di akhir kegiatan, ice breaking itu dapat menjadi penutup yang menyenangkan sekaligus membantu peserta itu mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Materi ini juga itu menjelaskan bahwa ice breaking itu sangat penting untuk menjaga perhatian audiens. Nah, ketika seseorang itu terlalu lama mendengarkan penjelasan, fokusnya itu cenderung menurun gitu, bosen lah istilahnya. Oleh karena itu, penyisipan aktivitas singkat setiap beberapa menit itu dapat membantu menjaga konsentrasi peserta dan juga membuat suasana itu tidak monoton gitu, teman-teman. Nah, ada beberapa jenis ice breaking yang dapat digunakan sesuai kebutuhan gitu. Beberapa di antaranya itu adalah yel-yel, tepuk tangan, lagu, gerak badan, humor, permainan, cerita, atau dongeng, sulap, serta media audiovisual gitu. Keberagaman jenis ini tuh memungkinkan seorang pendidik atau pemateri memilih aktivitas yang paling sesuai dengan karakteristik peserta dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dalam penerapannya, ice breaking itu dapat dilakukan secara spontan maupun terencana. Secara spontan, ice breaking itu dilakukan ketika pendidik melihat peserta mulai kehilangan fokus atau semangat, kayak udah mulai bosen gitulah. Terus sementara itu, kalau secara terencana nih, ice breaking sudah disiapkan sebelumnya dan dimasukkan ke dalam alur pembelajaran, baik pada tahap pembukaan, inti, maupun penutup. Nah, agar pelaksanaannya efektif, itu terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, menentukan tujuan kegiatan terlebih dahulu, terus memilih jenis ice breaking yang sesuai dengan kondisi peserta, dan juga yang ketiga itu menjelaskan aturan secara singkat dan juga jelas. Nah, setelah kegiatan selesai, itu pemateri itu dapat memberikan apresiasi dan juga menghubungkannya dengan materi yang sedang dibahas. Nah,
Contoh ice breaking yang dapat diterapkan antara lain itu 3 kata tentang saya untuk kegiatan perkenalan, terus tepuk semangat untuk meningkatkan energi peserta, terus ikuti gerakan untuk melatih konsentrasi, terus kerja sama kelompok untuk membangun komunikasi dan juga kekompakan tim, serta ice breaking berbasis teknologi menggunakan Kahoot, word wall, atau Mentimeter yang membuat pembelajaran itu menjadi lebih interaktif gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan ke kalian gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.